Kasus apa? Sekarang udah, oh, udah setengahnya ya. Kalau yang ibu siapa? Ibu tadi itu, yang tadi deh, semua Pak, satu keluarga. Jadi mereka sebelum sakit lebih baik ini. Karena memang saya prinsipnya pengobatan itu jangan nunggu sakit. Ya kalau udah sakit kita berobat panjang sekali. Kayak ibu ini gitu nantinya. Jadi yang barengan sama itu tuh makannya udah luar biasa ya. Tanyalah boleh sama dia. Ya, ada yang ini, yang dia katanya nggak mau makan sama sekali ini luar biasa. Tidurnya juga luar biasa juga. Ya. Siapa itu? Bukan Pak. Hah? Si Bujang. Aduh, dikit bener nih Ibu ya. Iya. Karena udah seasa itu tapi banyak. Ternyata nggak banyak. Oh, susah gampang. Oh, pala. Nun nyari obat tubuh. Saya nggak bisa ngasih banyak ini ternyata. Terlalu dikit tadi. Kalau ibu ini minta sama ibu kemarin itu dia masih ada segini dia. Minta sama dia. Dia tadi pohonnya besar kan. Dikit sekali. Iya, dikit sekali. Itu aja tambah air. Dapat sepiring jadinya. Iya. Hah? Enggak, pakai gunting Pak. Ya, pakai gunting. Kalau beliau itu tadi sudah pada level yang sekali lagi dia berobat. Padahal saya janjikan dia itu minimal 4 kali. Ternyata 3 kali sudah hampir selesai. Saya nggak tahu ibu nih. Tidurnya kayak mana? Tidur masih belum, tapi berkurang. Berkurang. Daripada kemarin kan susah banget. Iya. Sekarang ada tidur ya. Walaupun belum sempurna. Itu yang penting. Buka aja maskernya biar enak ngobrolnya. Aman kok ya. Saya tahu yang kena nggak kena itu tahu. Saya di Mabes itu aja saya meriksa di Mabes Polri itu sampai 1.200 orang yang hadir, banyak sekali gitu ya. Yang kena itu sekitar 40-an. Saya melihat dari jauh aja langsung. Pas di swab mereka kena semua. Yang saya bilang enggak ya enggak ya. Ya, makanya ya itulah ilmu yang ada berkah dari Allah. Dari mata aja. Saya dari matanya cukup. Itu berkah dari Allah dikasihi seperti itu, tapi juga tanggung jawab. Tanggung jawab diketok orang jam 3 subuh, 2 subuh itu anak kecil sakit, Masya Allah. Bawa ke UGD, saya bilang, jangan bawa ke saya. Saya bukan ahli itunya, anak-anak. Saya bilang, tangannya maaf. Saya pegang istrinya, Pak. Ibu ini depresinya ya, yang ini. Udah lumayan akut ya. Kadang merasa seperti orang sakit jantung. Kadang berat, dada itu kayak dipukul itu. Narik nafas berat. Kayaknya ibu ini masih panjang waktu itu. Saya jujur, saya mantan Bu. Mantan sakit yang melebihi ibu. Depresi saya. Karena saya dulu, ini cerita sedikit. Harusnya yang masuk di kepala saya itu hanya 10 giga gitu. Gigabyte. Yang masuk di kepala saya itu 20 gigabyte. Error saya. Saya tertidur gak bisa apa-apa. Dan mau jalan ke ibu ini, tidur aja bisanya. Begitu bangun pasti muntah. Dikasih makan, paling yang masuk dikasih, ya, Pak, makan 5 sendok, yang keluar 3 sendok, Pak. Jadi udah nggak ada apa-apa lagi badannya, udah tinggal tulang, kentut sama kulit, Pak. Waktu itu di mana Pak? Di Jakarta? Di Jakarta, Pak. Berarti dimukulin Pak? Baru 6 tahun lah.
memang sih masalahnya belum sih. Ini belum selesai datang baru. Ini belum selesai datang baru. Serahkan sama Allah. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jadi bila ada sengketa, persoalan, masalah atau apa, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Terus juga ibu sering-sering baca surah Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi itu bagus sekali. 1 sampai 10 ayat itu. Baca 3 kali aja. Ya. Terus baca terakhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, itu dibaca. Apa aja? Kalau bisa semua Pak, semua malam Pak, kita baca itu. Nah itu untuk mengikis kegalauan kita. Dan terakhir ada surat Al-Fajr 27 sampai 30 aja yang kita baca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baca 33 kali itu. Akan tenang hidupnya Bu. Ya ayat Tuhan, wahai jiwa yang tenang kata Allah. Kita minta ketenangan dari Allah gitu ya. Karena hidup kita ini yang kita cari bukan surga neraka sebenarnya. Yang kita cari Allah ridho apa enggak itu aja. Kalau Allah ridho kita masuk neraka ya nggak mau diapain. Kalau Allah ridho kita masuk surga, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tinggal itunya lagi aja kita Pak. Ya. Ibu saya janjiin kemarin kalau nggak salah 4 kali ini masih biru bekas pegangan saya bukan? Ini bukan. Bukan ya? Bekas terus ada sini udah hilang merah aja. Oh merah aja ya. Ini udah ada agak hangat badannya. Ada penurunan yang luar biasa. Iya. Ibu kalau di jantung ibu sakit, ibu jangan langsung ke dokter. Ibu nggak sakit jantung, normal. Semua katup, semua pori-pori, semua yang namanya pori-pori, katup, terus lagi batangnya, terus lagi jantungnya, terus lagi lapisan-lapisannya, terus ada saraf biliknya itu semuanya pada jalan yang benar semua. Bagus semua. Itu sampai saya periksa 82. Di detik normalnya 82. Ya. Jadi Paru-parunya? Paru-paru. Ini yang saya mau periksa ya. Ya. Mudah-mudahan ya apa-apa. Lebih ke arah di asam lambung sebenarnya. Kadang sesek, makanya ibu nengkak ini jangan ini. Alhamdulillah kalau perutnya jauh berkurang. Makan Harus banyak pantang ya. bukan banyak pantang Pak, banyak bersyukur. Iya. Ya. Pantangan itu tadi yaitu bagi orang yang sakit. Kalau orang sehat silakan aja Pak, makan durian saya nggak larang. Dia nggak pernah ketemu saya. Kalau lu sakit ngikutin apa kata gua. Kalau ngikutin gua sakit nanti. Ya. Siap. Itu intinya itu. Oke, tensi itu Bu ya. 110 per 70. Ini kemarin kolesterolnya agak tinggi kayaknya ya. Ini sudah masuk 190 normal. Ya. Itu obat detox yang ibu malam minum itu, yang bu lemes-lemes itu yang hantemin Bu. Kita memang agak lemes Dok. Sangat Bu, bukan aja. Jangan ibu yang sakit. Nah, ada 2 kali jatuh. Iya. Jangan ibu yang sakit. Saya nggak sakit minum obat itu Bu, ngigau saya. Bingung Pak, saya di mana tempat ini? Tapi ya itu tadi bawa tidur aja. Beberapa detik blank. Ya. Nanti itu akan menghilang dengan sendirinya. Obat itu nutup otak kita supaya nggak boleh berpikir. Ya, oke. Sekarang asam uratnya 5,1 normal. Tuh. Itu obat detox itu Bu. Kita terima kasih sekali ya para peneliti di Win Malang itu buat itu gitu. Makanya Mas Allah, saya nggak bisa membayangkan kalau nggak ada obat itu. Alhamdulillah orang-orang pintar banyak di sana. Gula darah ibu 60 normal tapi Agak kurang. normal tapi ya ibu udah jawab sendiri tadi ya. Banyakin minumin gula ya sementara ini. Bu, jangan ibu.
hitung yang pernah tinggi 20 tahun atau 10 tahun atau 5 tahun yang lalu. Saya ngelihatnya yang sekarang. Ya, bukan lihat itu. Khawatirnya dok ada keturunan gitu. Enggak. Enggak mesti. Jadi nggak mesti keturunan tuh kena gitu. Ya, agak-agak Ya khawatir. bolehlah Khawatir. teh Rasa manis. sama gula aren misalnya, Iya. atau apa bisa air putih sama gula aren. Itu kan bagus itunya ya, energinya. Boleh Ibu tanya tuh yang tadi tuh. Aduh, kalau saya udah keliling-keliling, Pak, baru ini saya berobat sekali aja enak. Ibu yang angkat tangan kemarin nggak bisa ya? Kalau salah ya? Iya. Sekarang? Sekarang udah lurus. Kalau kemarin kan badannya yang miring. Iya, betul. Di tangannya Ya, hanya 30 detik saya ngelakuin itu, Pak. baru, tapi sakitnya luar biasa. Sakitnya memang luar biasa, 30 detik sakitnya, Pak. Peki. Nanti videonya Bapak lihat tepeki-peki ini. Iya, saya Ya, nanti ya. Sambil direkam kayak Iya, masuk YouTube Pak nanti ini ya. YouTube saya nanti pengobatan haji TV. Ya, karena saya haji TV. Orang udah tahu sih kalau ngeliat muka saya aja orang udah tahu gitu, orang Bengkulu ini. Jakarta Bengkulu tahu ya. Kemarin si Covid tingkat 1,5 sekarang. Wow, udah jauh sekali ya. Nah, sini kalahnya. Depresi tingkat 2, 1,5, terus lagi 3, berarti hilang 2,5. Jadi udah masuk ke sedang dia. Kemarin tinggi, sekarang sedang. Ya. Kalau di rumah kaos kaki buka ya. Aku tahu Ibu sering kedinginan, kaki itu kadang injak lantai. Ini enggak lagi. Jangan pernah takut. Ya. Nah, sekarang paru-parunya Ibu minta tadi ya. Kalau Ibu sakit itu wajar Bu. Ya. Coba Ibu tenang aja. Ya, paru-parunya kena, betul. kalau sakit itu kena. Bukan sakit Pak, dia ngejit begini Pak. Kalau saya pegang ya, Ibu saya pegang dikit aja ya, saya pegang pelan kali. Oh. Dia ngejit Pak. Ada hubungan. Ada hubungan. Iya. Yang dipijit itu. Ini saraf dia, coba. Bapak kesini sekarang. Bapak nggak mungkin nggak percaya saya bisa ngedetek. Enggak, Bapak duduk berdiri aja. Kalau Bapak ada paru-paru pasti kena di sini ngejit dia Pak. Enggak ada paru-parunya, aman. ini ada. Kalau Ibu pasti pelan ya, ambil pakai ini pelan nih Pak ya. Lihat, Bapak lihat tangan saya. Sudah ada lagi. Ngejit dia langsung. Dia begitu. Saya meriksa liver dari sini Pak. Orang nggak percaya, itu sakit liver, empedu. Saya pegang di sini, ini ada liver, ini ada empedu. Enggak, cuman sakit sedikit karena saya elus segini Pak. Tapi sakit di seluruh badannya. Sampai kaget ya, empedu, iya Pak, batu empedu 6. Ini periksa dokternya. Saya bisa detek langsung dari sini. Inilah ilmu pengetahuan yang diberikan Allah. Tapi manusia kadang nggak bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Apa nikmat mana lagi sih yang kamu nggak syukuri dariku itu kata Allah. Baru kuturunin satu nikmat kau udah sombong. 99 masuk ke aku itu. Yang 99 asma itu maksudnya nikmat Allah. Yang turun itu baru Ar-Rahmah. Maha pengasih baru yang turun itu. Yang maha pengampun segala macam masih di awang-awang itu kita Pak. Ya. Ini dari 1,5 sekarang sudah turun ke depresi tingkat 2. Jadi hilang 2,5. Mudah-mudahan nanti datang lagi, turun lagi, mungkin hilang 2. Sudah masuk depresi tingkat distress tingkat 3. Sekali lagi beres. Jadi sekitar 2 kali lagi. Kalau Ibu terus begini, makannya, suplai makannya lumayan banyak. Mudah-mudahan mau saya kasih obat makan nggak? Supaya makannya lebih banyak. Tapi nggak usah ya. Nggak usah ya. Iya. Kalau kemarin-kemarin kan perutnya sakit. Sama makan Ibu itu serat. tiap makan, minta makan gue. Iya, Ini enak. apa? Tiap hari minta makan katanya. Ini pulang kemarin Anak-anaknya berobat, pusing. Ya. siang tadi makan berapa kali? Kadang takut gemuk juga Ini dong. badan cungkring begini Pak. Kadang-kadang saya, yang namanya manusia kan, apalagi kita orang berprasangka buruknya tinggi sekali. Ya. Apa ada budi di dalam perut orang rumah ini? Atau maaf,
apa di saat orang mulai kan Ini penyakit jiwa, Pak. berperasaan padahal belum tentu makan itu apa aja itu air apalagi nasi sakit Sekarang alhamdulillah udah dari kemarin tuh dari sudah ini biasanya kan ya Allah, Bu, muter-muter. obat malam itu yang hantu. Oh, Itu penemuan yang luar biasa untuk para ahli hipnoterapi seperti kami. untuk lambung itu ya. Dokter belum ada satupun yang bisa membuat itu. Hanya para peneliti yang baru bisa. Berterima kasih kita sama guru besar di Jawa sana. Mereka bisa buat orang, istilahnya orang-orang mati hidup lagi itu ini yang luar biasa. Dan saya ngalami beberapa banyak itu ya. Obat detox satu itu. Bapak saya kasih satu pasang aja. Bapak akan terhindar dari serangan jantung dan serangan stroke. Beneran Pak? Saya Pak, tanggung jawab saya masih hidupin. Dan itu tanggung jawab di alumni saya di Win Malang. Bukan main-main Pak. Luar biasanya itu. Kita semua herbal Pak, nggak ada yang pakai pengawet. Makanya saya bilang obat ini hanya bisa 12 hari. Kalau dikasih silika gel baru bisa 2 bulan. Ini asam lambungnya. Kemarin sampai 0,9 kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah nurun jauh sekali cracknya. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi-lagi yang obat kecil yang hijau yang ibu makan bareng itu ya waktu malam itu yang ngantepin Bu. Itu ya itu detox lambungnya. Dia lambungnya dibersihin sama dia. Yang tukang bersihin dia Pak. Maka kadang orang-orang main thread muntah-muntah habis mau minum itu lagi pembersihan itu. Sampai kita blank, kita udah bingung, wah bawaan mau tidur, itu lagi ditutup otak kita itu. Jadi jangan pernah cemas gitu. Ya, kadang itu tiba-tiba kayak gitu. Nanti Bu kalau sudah sembuh tidak ada blank lagi. Ini rajanya ngeblank Bu. Ibu coba. Iya kan. Coba Pak. Kaget sih. Sekarang enggak Pak. Aku kalau sudah sampai begitu langsung aku ambil obat Bu. Nah, ini pasti ini kayak itu. Minum obat itu bingung aku di mana ini aku sekarang adanya. Ternyata aku masih di rumah. Cuman bingung rumah siapa ini. Sampai ngeblanknya seperti itu. Begitu minum obat itu Pak, 10 menit itu terbuka semua ini rumah saya ini. Jadi obat itu tetap saya minum 3 bulan sekali. Sekali 3 bulan Pak pasti saya minum. Karena saya mantan seperti ibu yang lebih parah. Lebih parah lagi Pak. 1 tahun itu 365 hari. 300 hari saya di rumah sakit, 60 hari saya di rumah nangis. Disembuhkan sama Allah. Diminta saya di mana-mana ceramah tentang kesehatan. Sampai saya diminta Mabes Polri, Polda Bengkulu. Bukan sekarang ini masih Pak. Jadi kalau memang kata polisi-polisi ya saya sih masih begini semua sekarang ini. Yang Pak Polda segala macam nggak ada. Semua Kapolda praksi ini dari Coki Manurung, Parma, Teguh, yang baru ini ke sini Kapolres, semua praksi ini, Kaur, Kepahyang, Seluma, Sungkem, bukan saya ini, karena mereka tahu saya staf ahli, saya staf khusus dari Kabah Harkam, bintang 3, jadi orang nggak ada yang mau ini gitu. Ya karena itu tadi Pak, kenalannya gara-gara ini akhirnya saya diminta bekerja dengan mereka. Setengah polisi Pak. Ya, karena pistol pun dikasih Pak. Sama. Yang perlu tajam ada, perlu karet ada. Padahal saya nggak bisa nembak gitu. Nih, ini jantung ibu nih Bu ya. Bagus lah. Cuman efeknya Dok, dia kering sama lidah pahit. Bu, Gitu. minum air. Kalau ibu, semakin ibu banyak ngomong, semakin kering tenggorokan kita. Diminumin banyak. Minum hangat bagus, minum ini biasa, nggak apa-apa. Itu hanya efek zaman. Bisa 1 jam aja, nggak lebih dari itu.
Kalau ibu minum, dia akan hilang. Terus minum akan hilang dia. Makanya banyak ini minum. Ibu udah saum sawal? Tahu ya, kemarin Senin coba, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Udah berapa hari? Oh iya, Karamat ya. Ayo Asni, sehat ya. Empedunya udah aman. Jangan nangis lagi. Baru hari Kamis kemarin saya coba, alhamdulillah. Sampai. Selesaikan 6 hari. Udah. Iya. Apanya? Udah berapa hari ini? Enggak, sawal emang dari awal udah. Oh udah ya. Tanggal 2. Puasa lagi Senin Kamis. Ya Kamis kemarin puasa. Udah setahun. Tadinya nggak kuat. Tapi serupa dengan dia. Iya. Tanggal Tadinya nggak kuat. 2 kemarin dan kemarin. Dia nggak akan kuat pasti. Au. Iya. Ini alhamdulillah alhamdulillah ya Allah sampai. Bu, jodoh pasti ketemu. Iya. Memang saya bilang beberapa kali sama orang kejiwaan. Ini jatah saya orang kayak gini nih, bukan jatah dokter. Sombongnya saya itu Pak. Saya pengen vertigo ke sini. Saya sembuhin, saya garansi seumur hidup. Tapi jangan makan pantangan. Kalau makan pantangan, saya bunuh seumur hidup, saya bilang. Agak sombong saya itu, Pak. Vertigo silakan. Yang ke sini. Yang muter-muter kepalanya itu. Yang miring jalannya, keseimbangannya hilang. Ya. Bu, saya masukin energi. Karena ibu penyakitnya cuma di sini, Ibu ya. Di kejiwaan aja. Ya. Yang lainnya ngikut, Bu. Aja. Nanti begitu kejiwaan ibu sudah normal, kok badan saya ini enak sih, nggak ada yang sakit-sakit seperti kemarin dulu gitu. Ibu akan rasa sendiri. Yang penting pantangan dibuang. Allah. Saraf terjepit itu ya. Subhanallah. La haula. Termasuk yang saraf kejepit Bawaannya dari kejiwaan. dari kejiwaan. Kejiwaan datangnya dari perut, Pak. Begitu perut kena, kejiwaan kita pasti kena. Begitu masuk jiwa, semua penyakit akan datang. Singgah. Ya. Begitu kita makan obat asam lambung, nggak mempan lagi, Pak. Makan obat ini nggak mempan lagi. Harus minum obat jiwa. Yang punya obat jiwa medis namanya psikiater atau SPKJ, spesialis kejiwaan. Yang herbalisnya ahli hipnoterapi. Di Indonesia hanya 7 orang, Pak. Dan kayaknya mungkin di dunia hanya 7. Karena yang lulus gitu, Bu. Dari 76 orang angkatan saya, hanya lulus 7 orang. Yang lainnya mental. 2014, 2015, 2016, sampai 2021, belum lagi ada yang lulus. Mengeluarkan lulusan. Hanya 1 orang yang lulus pada lulus, ternyata itu pun abal-abal. Kita buang. Ada yang bantu nilai dia. Termasuk, kata Bapak, termasuk saya. Saya kawasan Jakarta, Pak. Makanya kalau saya di YouTube saya, biasanya saya bilang, di Jakarta saya ngobati, di Bengkulu saya ngobati. Istilahnya, kalau dipanggil Mabes misalnya, kan dikasih. Semua kan dikasih gitu. Sekalian ngobatin orang di Jakarta gitu. Karena mereka tahu jadwal saya kumpul gitu. Kalau udah datang. Kalau udah datang saya itu, Pak, 20 orang, 30 orang ngobatin. Tapi saya balik hari, Pak. Sore saya harus pulang lagi gitu. Saya lebih baik tidur sama anak-anak daripada tidur sama orang lain. Gitu. Saya merasa, Pak, bukan saya menelantarkan istri. Karena kepintaran saya, Pak. Saya ngisi semua narasumber di dunia ini, Pak. Seluruh provinsi di Indonesia. Saya abaikan anak istri saya, Pak. Itu yang saya nangis. Kenapa saya abaikan mereka gitu? Gitu. Baru sekarang begitu dia meninggal, saya nangis darah pun nggak bisa lagi, Pak, untuk bersama-sama dia. Istilah kata Arang Herman saya itu, separuh jiwaku pergi. Betul, Pak. Saya hanya setengah lagi nih Ibrahim ini, Pak. Setengahnya saya kasih ini, belum. Baru dapat 1/4 dia ini. Jiwa saya, Pak, cinta saya. Gitu. Sayang saya, bukan cinta, sayang saya. Khalilullahnya baru dapat 1/4, belum penuh.
setengahnya sudah dibawa almarhumah, Pak. Karena rasa bersalah saya yang luar biasa tadi. Uang banyak, Pak. Sekarang kalau ditanya, Pak Ustadz mau kayak dulu apa sekarang masih ada istri? Kayak dulu saya miskin nggak apa-apa, asal istri saya ada lagi. Saya pengennya seperti itu, Pak. Dari dulu orang banyak gitu. Saya terlalu menganiaya dia, Pak. Hati dia. Harusnya saya sama dia, sama anak-anak. Saya abaikan demi cari uang yang nggak jelas tadi itu, Pak. Entah haram, entah halal orang kasih, saya nggak tahu saya, Pak. Itu yang menyedihkan bagi saya. Makanya saya, Kalau kita ingat bisa nangis juga. Pak, bukan, saya dengar ambulan itu udah berhenti saya, Pak. Melamun dulu, Pak. Karena bayangan saya lagi sampai di saya kasih energi saya, Bu. Jangan pergi. Iya, lepasin dulu waktunya. Tahlil. La ilaha illallah. Lepasin. Memang mama minta ridhonya. Saya minta ridhonya. Nah, begitu aku bilang saya ridhoi, kamu lepas energi saya, Pak. Lepas juga dia. Dia minta ridho, saya ridhoi kamu. Lepas energi saya. Yang mana? Oh, itu istri saya, Bu. Dia pun pasien saya yang mantan seperti ibu juga. Mantan begini, Pak. Sembuh, punya anak 3. Yang kecil-kecil punya. Bukan cucung saya, bukan anak saya. Makanya saya bilang, saya udah umur 48 tahun gini, anak masih kecil. Iya. Iya. Nanti Bapak kalau ngeliat saya, Bapak misalnya 70 tahun, saya 60 tahun. Bapak lihat lagi, muda lagi saya, Pak. Balik ke muda lagi. Karena energi saya buat saya muda, Pak. Iya. Orang nggak nyangka itu, Pak. Tiga ya. Ya, Ibu. Bu siapa? Namanya? Karsi. Ibu pasti sembuh, insya Allah. Ya, mudah-mudahan di dua kali lagi saya bersihkan sampai distres tingkat 1. Itu cukup. Kalau itu cukup. Dan badan ibu, kata ibu, saya pejepit ini segala macam nanti dengan sendirinya enak sendiri. Ya, iya Bu ya, saya itu. Bapak mau saya periksa sebentar? Nggak apa-apa, nggak usah berobat, Bapak periksa aja. Saya sakit apa sih gitu. Saya kasih tahu, ya Bapak terserah Bapak. Bapak mau ke dokter urusan Bapak. Bapak mau berobat sama saya, kalau sakit dikit nggak apa-apa juga, terserah. Mau dipegang sama saya asam lambungnya? Enggak, gratis. Malah nanti dapat peci dari saya, Pak. Karena saya pecinya banyak. Dari orang juga. Masker dari Mabes saya dapat 2.000, Pak. Saya bagikan semua. Orang nggak ada, saya ambil semua. Badan Bapak hangat, ini tandanya Bapak nggak ada virus. Kalau hangat itu. Ya. Cuman berdebar-debar, ya ada apa ini? Ya, denyut nadinya. Hah? Ya, nanti kita lihat ya. Kurang darah apa tensi rendah? Nah, kalau tensi rendah itu nggak apa-apa. Bahaya juga enggak gitu. Tapi kalau kurang darah itu yang bahaya, harus transfusi. Terus kita golek itu Ibu, kasih aja sop tulang itu, Bu. Nah, jantungnya bagus sekali. Cuman tadi katupnya agak di sini. Jadi Bapak sering-sering tutup mulut Bapak, tarik napas 2 detik, agak kencang nariknya, terus buang 4 detik, Pak, pelan-pelan buangnya. Seperti ini contohnya, Pak. Buangnya ke hidung lagi. Tarik dari hidung, buang ke hidung, bukan mulut. Makanya saya minta tadi mulut dan tutup. Coba Bapak gituin sekarang. Buang pelan-pelan. Lagi, Pak. Buangnya pelan-pelan, Pak ya. Cukup. Tadi 110.
sekarang 86. Kurangnya berapa nggak tahu itu. Hitung sendirilah. Jadi bagus jantung dengan Bapak melakukan